Dari sini melihat siapa? Oh, dari sini melihat siapa dari Bandung. Sekitar Gunung Arjuna dan muaranya keliling-keliling Arjuna. Berantas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Maka sembahlah Allah. Sembahlah Allah hatta ya'tiyal yaqin, sampai Anda betul-betul yakin. Jadi apabila ibadah dilakukan dengan benar dan betul, itu akan melahirkan 3 efek sekaligus ke dalam jiwa seseorang. Jadi ini pengalaman spiritual, Bu ya. Jadi ibadah yang tidak maksimal itu efeknya sangat berat gitu. Jadi ibadah tidak total. Kalau ibadah tidak dilakukan dengan total, maka tidak akan melahirkan yang ini. Kalau kita sholat asal sholat, berwudu asal berwudu, haji asal haji, umroh asal umroh, sodakoh asal sodakoh, ini tidak melahirkan yang ini. Dan ternyata ketidakbenaran dan tidak akuratan ibadah itu diperlihatkan oleh Allah ketika di dunia. Jadi mau dibawa ke akhirat, Bu, itu benar ibadah. Di dunia kayaknya ku Allah teh ditinggal tuh. Jadi Allah langsung terlihat. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Nah, kenapa? Karena saya melihat pada waktu orang-orang yang melaksanakan ibadah yang sama, efek kesehariannya juga beda. Saya bawa yang umroh nukil. Oh iya. Untung we, Bu, ngarepesi dirinya, Ustaz abdi teh kieu, Ustaz abdi teh kieu. Coba kalau tidak. Ini kan tidak melahirkan sesuatu yang nol kan. Nah, makanya ibadah itu betul-betul harus benar dan betul. Nah, lebar kalau kita tidak maksimal gimana? Ya, kalau kita tidak maksimal gimana? Ya, ini ada cerita ini ya. Saya pada waktu itu di Mekah ngomong gini. Nanti maghrib kita akan keliling Masjidil Haram. Kita akan coba keliling Masjidil Haram. Kemudian ada ibu-ibu gini. Senang ngelilingan Masjidil Haram, capek-capek. Hari itu. Atau mengaltar. Ya. Dia sebetulnya ngucapinnya enggak keras. Cuman saya tahu itu karena dia ngomong setelah kejadian. Apa, Bu? Saya dengan beberapa jamaah tidak jadi ngelilingi Masjidil Haram. Karena emang tidak ada rencananya kan kalau kita ada waktu. Kita ada waktu. Iya. Ternyata di luar doagaan, ibu-ibu yang ngomong itu 8 orang, Bu, ngelilingan Masjidil Haram. Linglung. Asal. Iya, Maghrib dia masuk Masjidil Haram, keluar dari pintu yang padahal dia udah tahu pintu itu pintu utama. Iya. Tapi begitu keluar bukan dari pintu yang awal.
Itu sampai jam 10 malam keliling. Begitu sampai di hotel, langsung dia ngobrol, Ustaz, maafkan ibu katanya. Kunaon ibu? Ustaz lagi ngajak kita akan keliling Masjidil Haram, saya ngomong begitu. Hari Ustaz mah gini teu jadi. Hari ibu nunggu lilingan jadi abdi capek saya. Ayo, nah, itu kan. Jadi emang Bu, eta apa gambaran ibadah itu emang langsung kontan, Pak. Ya, dia kontan begitu. Ngulingan tadi dengan nyaritanna gitu. Capek-capek ngulingan Masjidil Haram. Kenal. Tuh kenaon sih. Tungtung nama sabar aja 3 jam setengah kakulilingan kumanehna. Ya. Saya yang merencanakannya tidak sama sekali, Pak. Karena emang waktunya pada waktu itu tidak ada kan. Nah, jadi ini menggambarkan apa? Itu kejadian-kejadian dalam konsep ibadah yang tidak lurus itu akan diperlihatkan oleh Allah langsung. Akan diperlihatkan oleh langsung. Nih pas sedak-sedak cina mah bisa sujud. Tunggu nama salat kieu we teu bisa sujud bener teh. Karena apa? Karena dia sudah ada hal-hal yang memang sudah dikatakan gerentes hate tapi ku Allah direspon. Ya. Jadi gerentes hate ku Allah direspon. Makanya nanti pada saat kita beribadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Nah, berarti ini yang harus muncul. Assalamualaikum. Coba Pak, kita gambarkan dulu Pak ya, supaya nanti ibu-ibu, bapak-bapak memahamkan. Malah saya berdoa, ya Allah, cing teh jajabkeun abdi jeung jamaah pangaosan ke KDD. Amin. Ngadoa teh kitu, hoyong ngabring sa pangajian. Pak Ustaz, mumpung nyambung, mohon maaf bisa saya tanya sebentar, atau Ya. ada hubungannya gitu nih. Ya. Masalah istilam ke Hajar Aswad itu. Istilah. Istilam ya. Kayak gini. Ya, jadi kan karena untuk menyentuh itu susah ya. Ya. Sehingga tapi kan itu boleh ya istilah. Tapi ya karena begitu situasinya kita sepertinya niatnya istilam gitu kan. Nah, itu gimana itu? Ya. Boleh nggak? Karena ada 3 keterangan. 1 boleh menyentuh, 2 boleh nanti isyarat lalu dicium si bandanya itu, yang ketiga boleh kita isyarat tanpa dicium apa-apa. Jadi yang pertanyaan saya karena boleh, jadi kita tidak ada Keadaan. situasi susah, tidak ada niatan untuk menyentuh gitu. Tidak masalah. Nggak masalah ya kalau Karena emang ada dalil, kecuali kalau kita sengaja tidak mau menyentuh karena tidak ada dalil. Ya. Dan Rasul sudah memprediksikan lama itu bahwa orang yang akan menyentuh Hajar Aswad itu akan apa? Akan berbondong-bondong. Makanya hadisnya ada 3. 1 menyentuh, makanya kata Rasulullah, apabila kalian mampu sentuhlah. Kalau tidak maka berisyaratlah. Jadi kita ini bawa benda nih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Cium bedanya. Nah, boleh kan? Atau nanti kita begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aja. 3-tiganya ada. Jadi bukan berarti kita menyepelekan itu sehingga kita tidak mau berdesakan. Sekarang yang bisa menyentuh saja itu harus 120 real. Bisa itu. ada sindikat. Kita bayar 120 real. Bapak Ibu tinggal pegang dia rat-rat. Pokoknya mah ibu bapak merem. Engke langsung geus payuneun Ka'bah, Pak. Payuneun Hajar Aswad. Cium di sana itu pun tidak lama, cium nungsan. Langsung kita harus bayar. Malahan sekarang sudah harus bayar dulu sebelum kita nyium. Ya. Kalau dulu bisa kita cium atau cium dulu nanti bayar. Sekarang enggak, bayar dulu lalu nanti cium. Ya. Iya. Sanes kan eta mah khusus jaminan. Orang-orang yang seperti ini khusus, ya. Badannya tegak, badannya kuat-kuat, tidak begitu. Iya batu. Gitu. Kan? Namun dah emang hukumnya mah asal gaduh artos. Kalau kita punya uang ya silakan. Tapi kalau seandainya itu memberatkan kita ya jangan. Kenapa ada 3 hadis itu supaya tidak memberatkan kita.
Tapi dah jarang Pak orang Indonesia anu berdesak-desakan begitu, karena dia sudah tahu. Malahan sekarang kalau lihat dari komposisi ya, dari lihat komposisi orang yang beribadah, hampir kalau dulu itu kan rata-rata dari Mekah, dari Jeddah ke Madinah. Sekarang sudah mulai banyak yang dari Mekah, dari Jeddah itu ke Mekah dulu, karena mereka sudah tahu ini melewati Qarnul Manazil. Ya, mikot ini sudah mulai paham. Sedikit-sedikit saya juga akan melihat bahwa ini akan ada kepahaman. Sholat gerhana udah mulai rame kan? Sudah gerhana sudah mulai rame. Malahan di satu situs saya baca di sana, sholat gerhana di Indonesia itu ada yang sampai diikuti 120.000 jamaah. Ya, di mana itu Pak? Jadi itu sampai berjalan itu habis semua. Itu sampai ada. Nanti sedikit-sedikit begitu. Dulu orang sholat Idul Adha Idul Fitri itu di masjid. Ada yang di lapang itu diejek. Sekarang justru yang di masjid orang menjadi kaget. Nah, sebabnya terus rata-rata di lapang. Karena ini janji Nabi. Sunnah itu akan berjalan perlahan diakui oleh manusia walaupun bertahap lama. Ya, gitu urang ge pangajian nya. Nya mimitina mah loba nu kayak berjalan. Kenapa? Karena kan akan terus hidupkan begitu. Orang beruntung karena menghidupkan sunnah. Justru orang rugi apabila ada sunnah dimatikan. Nah itu aja, itu kunci bagi kita semuanya. Supaya nanti kita tidak terbebani. Dalam Pak. Ya. Pas bu, kayaknya ya. Proses meyakini sesuatu, satu ada waham. Yang kedua ada syak. Yang ketiga ada yakin. Waham itu 30%, 70%. Kalau syak itu 50. Kalau yakin itu 70, 30. Si 70. Ya. Yakin dari proses ilmu itu tidak 100%. Iya. 30. Karena kan ada proses penelitian. Bapak menggerakkan telunjuk itu sebelum awalnya dari tidak menggerakkan itu kan proses. Dan sekarang kita yakin bahwa menggerakkan itu dicontohkan Nabi, tapi tetap itu dalam apa? Kuncinya tetap aja karena keyakinan ini berawal dari sebuah penelitian. Kan begitu? Bu, ari waham 30% ya benar asa bener nanti. Cuman kita merasa ragunya itu 70%. Ini benar enggak? 70 Pak. Iya nanti Bu nya. Jadi kecenderungan kekuatannya yang kita tidak yakinnya itu 70, tapi 30 merasa benarnya. Di dalam ibadah tidak boleh menggunakan ini. Di dalam berakidah tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh ibu bapak meyakini adanya Allah 30%. Itu berarti waham. Tidak boleh kita sholat, tidak boleh kita melakukan ibadah yang lain dengan berstandar yang ini. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah. Ternyata 50-50 pun kata Nabi tidak boleh. Kenapa? Itu syak namanya. Ya. Ida syaka ahadukum bis sholati. Apabila kalian ragu di dalam sholat, apakah ada yang batal atau tidak? Kata Rasul, fal yubnal yakin. Maka Anda harus menetapkan di mana yakinnya batal atau tidak. Kenapa? Karena ini kan meragukan. Ustad atusnya malaikat menyakan catat we ragu-ragu ke. Justru malaikat tidak jadi mencatat karena Anda yakin atau Anda tidak yakin. Ragu-ragu. Kemudian setelah kita meyakini ini, Bu, 70% saya yakin itu benar. 30 sisanya tetap. Nah, Ustaz udah 100% kan kayak bisa ya penemuan anyar. Ya, nanti kan bisa saja ada perubahan ke depan. Ini bisa saja. Dulu menggerakkan telunjuk itu ada 3 versi. 1 dari asyhadu begini, 2 dari at-tahiyat begini, kemudian yang dari awal begini. Mulai Pak berkembang. Yang ini yang dari asyhadu tidak ada dalilnya. Gugur kan? Ternyata dari at-tahiyat begini itu dahilnya. Itu gugur Pak. Tinggal 1 lagi yang ini. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Baru. Kenapa jadi 70%, 30? Kan ini perubahan juga. Dulu masih boleh dibolehkan dari awal begini. Tapi sekarang yang dari awal begini itu sudah dhaif Pak di sini. Penelitian terus berkembang seperti itu. Makanya disisakan ini supaya nanti ditakutkan ada penelitian baru. Wajar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu sholat jenazah. Allahumma atau sholawat dipisahkan kan?
di takbir yang kedua, ya. Sekarang kan kita sudah kaji. Kenapa? Sholawat itu mesti disatukan dengan Al-Fatihah. Itu kan perkembangan fikih sehingga nanti kita yakin bahwa Al-Fatihah dengan sholawat itu satu takbir. Dulu itu 2 takbir. Kenapa? Karena ini. Itu tidak enteng. Makanya kata Rasul, orang yang berijtihad salah dapat 1. Orang yang berijtihad benar itu dapat 3. Artinya apa? Berijtihad itu salah pun dapat 1 pahala. Apalagi kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, coba sholat jenazah, takbir yang keempat, begitu takbir langsung salah. Urang teh itu maca naon teh. Nah, tapi ini perkembangan yang harus dikaji. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan di rakaat atau takbir 1, 2, dan 3 itu dipuncak di sini doa. Jadi semua dipusatkan apalagi di takbir yang ketiga. 2 dan 3. Didinya digebrokkan doana. Begitu takbir yang keempat, cukup dia hanya untuk salam saja. Begitu. Ya. Nah, artinya ini perkembangan ini, makanya beribadah kepada Allah harus posisinya di sini. Yakin. Yang ragu-ragu. Atasna atuh teu kitu mah teu pola 30%, same 30%. Bukan berarti kita tidak pola, justru kita yakin begitu kan. Maka apabila orang beribadah dengan betul dan benar, karaos Bu, ieu keneh ieu karaos ieu. Ya, ieu mah moal dibohongan, ieu mah bakal langsung lahir. Maka yang pertama adalah akan berefek tawazun. Ya. Tawazun. Jadi hidup manusia akan ada keseimbangan. Lamun ibadah Pak bener saimbang geus sok hirup. Tawazun itu keseimbangan. Contoh, ya. Contoh. Ada sahabat yang wudu, kemudian kata Rasulullah ini terlewat. Ya? Ya. Ini terlewat. Kata Rasul, wailul lil aqab minan nar. Hei kamu, katanya, wailul lil aqab minan nar. Kamu ini celaka. Kenapa? Ada sebesar ini yang ternyata akan membuat kamu ke neraka. Bu, jalmi anu ibadahna bener mah eta teh bakal api. Saimbang. Kenapa? Tawazun. Dia harus dia bisa seimbang. Tapi lamun ibadahna teh bener, nu kitu tong boro-boro segede kieu ge diantep. Ya. Orang yang ibadahnya tidak benar, itu jangankan ada sebesar ini ketika kita tidak tercuci. Orang yang dia sama sekali kakinya tidak tercuci, itu bisa saja. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan. Ya. Tahku tawazun teh engke bakal apik hirup. Bakal apik Pak dina ibadah, bakal apik dina hirup, grasok. Naon magina kan tawazun. Ya. Sampai nanti pada prinsipnya kata Rasulullah, apabila kalian berwudu, tidak perlu bacaan, Bu. Dina nalika wudu cukup kita bismillah di awal, kemudian tidak setiap gerakan tidak perlu ada bacaan apapun. Kenapa? Karena setiap wudu itu sudah mengeluarkan dosa kita, walaupun kita tidak menggunakan bahasa gini. Allahumma gsil wajhi. Ya, kemudian Allahumma gsil yadai. Tidak perlu. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau Anda mencuci muka, maka dosa Anda akan keluar dari mukamu bercucuran dengan air yang ada dari mukamu. Kan teu kenapa baca? Asal diwuduan we. Tah engke ku tawajun mah eta teh bakal kitu. Bade salat Bu teu kudu make usoli. Naon sababna? Tos niat teh tos langsung kontak ka Allah. Tawajun. Kenapa? Begitu kita tambah dengan bahasa yang lain, ini kan jadi tidak seimbang. Ya. Ustaz abdi mah teu maca usoli, maca bismillah, sarua keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kan eta teh beda bacaan hungkul. Nu ieu mah bismillah, ieu mah usoli kan kitu-kitu keneh, Pak. Tahun deh. Ya. Kenapa demikian? Karena kita akan apik ke grasok, Bu. Lamun ibadah laras apik lah, Pak. Nah, naon ge Bu nya? Ayeuna Bu aya naon? Aya tiung di tiungna teh ieu cepilna kaluar. Tapi mencukup galuh. Jadi eta sakieu gitu. Ieu pun kalau kuduna teh dikahanapkeun, ieu mah ieu dikaluhurkeun.
Kuring-kuringnya ditinggal ya. Tuh sing teh sing hayang ditutup ngan ragu-ragu. Kan ari ibu-ibu mah Bu, anu kedah ditutup teh kana cepil. Ka dieu ka handap. Ari ieu mah ieu sakieu bucungkukeun ka luhur. Aya. Aya anu ka luhur teuing aya, aya nu ka handap teuing aya. Tutupan ketahanan. Ini artinya ketidakseimbangan. Coba Bu, perhatikan ini. Kata Rasulullah, ya Asma, wahai Asma, apabila engkau sudah dewasa, ida balagot, apabila engkau sudah balik, maka tidak boleh terlihat auratmu ila hada wa hada. Rasul menunjuk dia sareng ka dia. Ini kan untuk mengajarkan keseimbangan. Ila hada wa hada artinya mukamu jangan kau tutup. Ya. Bukan hidung. Iya, kan muka semua. Muka semua. Mungkin ada yang mengartikan hidung ya, karena ditutup sampai sini kan biasa. Mohon, karena ini bagian dari muka. Ya. Jadi muka itu dari sini sampai sini kan ya. Nah, makanya kenapa Rasul menyuruh ila hada wa hada bukan eta mah. Kenapa? Ketika Anda itu ditutup, Anda menjadi tidak seimbang. Kan iya makanya enggak tinggal Bu. Iya kenging Pak katinggal teu naon da diizinan. Jadi lamun jami ninggal beungeut istri teu naon, naon sababna da diizinan ku Nabi. Aja ke. Semua. Semua aja. Ari tengah aja mah. Dong boro-boro ningali jelema, doma tengah aja mah bisa. Coba Bu, lalu ditutup oleh kita agar tidak terlihat oleh orang lain. Itu kan berlebihan. Itu tidak tawajud kan? Ya, kenapa? Karena oleh Nabi diajarkan buka nu eta mah. Ya. Ustaz sudah ngarah teu katingali ku batur, da ieu pan aya mahram abdi cenah. Ini kan jadi masalah. Kenapa? Karena di sini tidak berbicara mahram dan tidak mahram, tapi di sini berbicara adalah ibu-ibu mesti mentaati Nabi. Sok Pak, Bu, ari nu juher meunang teu salat. Terus ibu sholat dosa teh maunya sholat wae dosa mohon kan jadi contoh kayak contoh maca Quran teh Bu paknya ya maca Quran teh sahurup menang pahala tapi lamun maca Quran lain dina tempatna kade lain goreng maca Qur'ana ngan ieu teh dina tempatna jadi masalah ya kenapa jangan ngadalilan kadinya hese mudahna manya maca Quran teu meunang nya siapa yang menyuruh yang melarang maca Quran cuman Anda baca Quran di sana perlu ada dalil ya masa sholat tidak boleh bukan tidak boleh sholat cuman Anda sholat mana dalilnya kan lagi tidak boleh sholat kan begitu. Ini yang menjadi permasalahan Bu. Kenapa? Kalau tidak ada tawajud, hidup itu akan sulit. Keseimbangan akan mempermudah dalam ibadah. Ya. Ku Nabi diajarkeun naon? Lamun maot wayahna kudu mere. Pak, lamun maot di mere kuduna cek Nabi teh dibere nu maot mah. Keluarga maut. Orang yang meninggal keluarga ngasih ke sana kemari. Kata Rasulullah apa? Kasih orang yang meninggal itu. Ini kan tawajun keseimbangan. Ustaz da ieu mah beunghar, lain beunghar jeung henteu tapi apa? Rasul mengajarkan it'amu ahli Ja'far. Keberikan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan atau keluarga Ja'far. Padahal Ja'far itu kan keluarga yang cukup ada Pak. Tapi kenapa Rasul menyuruh memberi ke keluarga Ja'far untuk menunjukkan orang yang meninggal mah tong sedekah ka batu. Bere kuburan. Untuk apa? Tawazun. Keseimbangan. Ya. Sok paham Bu eta Pak? Ya. Teh ngarah ieu nya teh ngarah. Ngarah tempat nya. Lamun teh da ibadah teh teu ngadimten atuh teh. Ya. Taros ra teu maros. Aya anu beranggapan kieu cenah. Ah ieu bener anu meninggal teh keluarga konglomerat. Ya, jadi ada yang lebetan baskom teh isin harus adi teh mun moal diarah gitu maksudna. Kumaha eta? Asal tapi anjeunna sedekah naon misalnya teh mangada mau naon dibagikeun naon itu ieu nah gitu lah bagaimana? Begini. Umar itu Abu Bakar ini Salman ini kan orang kaya.
Salman Al-Farisi. Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Iya. Apakah sahabat menentang hadis Nabi karena yang meninggal adalah orang kaya? Karena yang disebut memberi itu bukan harus harta. Iya. Minimal kalau kita tidak memberikan ini, kan kita memberikan moral. Ya. Ya. Iya. Urang era rek ngamplop kanu beunghar mah, tose kurang teh doakeun kan sama. Itu juga memberi. Ya. Begitu. Kumaha ieu mah da sagala aya mahnya teumeunan mere. Kan ku Nabi diajarkeun. Abu Bakar teh sagala aya, Pak. Tapi pada saat Abu Bakar meninggal, apakah Abu Bakar memberikan kepada fakir miskin? Tidak pada waktu itu. Kenapa? Karena sedekah yang diterima itu pada waktu hidup. Tapi tahu itu suka dipakai hajatan di mana kita nggak, tapi kita ngasih. Terlepas ibu bapak ngasih mau dipakai oleh orang itu urusan lain. Iya. Ya. Kita mengenal. Ibu ngamplop itu dianggo hajat ke rumah itu urusan lain. Tapi kita kan sudah menunaikan hadis Nabi. Kan begitu. Nah, eta teh tawajun anu kitu teh. Ya. Ieu lah ngaragam ge. Dupi Rasulullah nalika ngantunkeun saha nu tahlilanana. Ya. Anu tahlilan Rasul nalika ngantunkeun saha? Da moal aya da hese dalilna gitu, Pak. Ke lamun aya nu tahlilan zaman Nabi, ieu Abu Bakar, Umar kan kedah aya dalilna atuh teh. Tapi kenapa tidak ada? Ya kan nabinya gua udah meninggal. Ya sok ragu sakit tuh heula. Mikirnya kan Rasul meninggal. Siapa yang tahlilan? Enggak ada. Kenapa? Karena kalau ada hadis di Nabi tidak ada, kan itu bisa doib. Cuma sekarang Ustadz bukan tahlilan, doa bersama. Nggak ada tahlilan. Nggak tahu era mana nate. Dan kisah ketik capek. Dimiti iya ganti ku iya geranya model ulang tahun diganti ku syukuran gitu. Iya, doa bersama. Tapi aya Ustaz anu kieu ye nya ye. Terus dikantunkeun teh budakna teh cenah da ieu mah tanda anak-anak soleh. Bajuna dibagikeun. Ya. Quran oge dibagi-bagikeun, sajadah dibagi-bagikeun atas nama anu meninggal. Ieu teh cenah kelakuan sebagai seorang anak soleh lah gitu, sama dengan ya pahalanya untuk yang meninggal. Kumaha eta? Iya. Itu namanya takiyah. Takiyah teh penyelamatan diri. Kusabab teh aya dalil akhirna ieu mah bakti we ka ibu gitu. Ya. Tapi kesulit Pak, enggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Kalaupun keluarga mau memberikan sesuatu kepada orang lain dari baju-baju yang ditinggalkan, bukan karena ritual itu. Ya silahkan. Ya. Tidak ada kaitan dengan itu. Ieu mah abdi bade sodaqoh we, ieu mah keluarga. Kalau sana acukna aralus di sodaqohkeun mangga eta mah. Tapi kalau dikaitkan dengan yang ini yang enggak boleh. Ustaz, Gitu. ya, gimana teknisnya untuk membedakan antara takziah dengan menghadiri Tahlilan. tahlilan? Takziah itu tetap dikembalikan ke kita. Ya, dan kaulang kene kan hak ya. Ieu teh takziah atau rek ngikuti itu kan. Dan itu tidak bisa dibohongi, naon sababna? Karena urang anu maca hatena. Ya Pak, contoh. Bu, kita menjenguk orang yang meninggal, kemudian dikasih makan. Kan kata Rasul tidak boleh makan dan minum tempat yang meninggal. Tapi kan ini makanannya apa? Kalau makanan dan yang diminum oleh kita tidak ada kaitan dengan ritual kematian, kan tidak ada masalah. Ya, tapi kalau yang ini ada kaitan dengan meninggal, baru itu bermasalah. Karena harus ada dalil. Contoh, ibu urang teh ka mana? Pang jauh nya. Di ditu teh disayogikeun tuangeun ku keluarga nu maot teh. Bios ieu mah sok we da bilih lapar teh naon eta mah. Nah, ini yang harus membedakan begitu. Sebetulnya ngambekeun kan ada ngagilek sakedik kan. Ngagilek sakedik gitu nya. Ibu ini menyiapkan untuk ritual kematian atau menyiapkan orang ada yang datang tamu. Oh, ini Ustaz kawa tamu we. Mangga teu naon. Ya. Nah, itu supaya apa? Nah, ini ada ketawazunan. Ya. Punten Ustaz ya rada salemeng ya.
kumaha anu baca Al-Qur'an saat saya nu meninggal maca Al-Qur'an hidupnya di bumi eta teh gitu tah. Yasin. Dan Yasin kadang Yasin kadang-kadang lah gitu tahnya. Eta kumaha nu gitu tah? Sumuh. Sami eta teh. Simkuring kan terus diskusi, mentoknya di mana? Kenapa baca Quran dilarang? Saya tanya dalil. Baca Quran di tempat itu mana dalilnya? Tidak ada. Lalu dia mengelaknya begini. Kenapa baca Quran dilarang? Berarti Anda sudah mulai keluar dari Islam. Melarang baca Quran. Kan jadi gitu. Aduh Pak. Nyapa? Di kadinya kan orang nyemuhun atuh. Jadi orang menyebatkan temenan jadi orang nu salah. Ya. Saya balikan lagi. Boleh nggak sholat subuh 8? Kata dia nggak boleh Anda melarang kami sholat 8 rakaat. Apakah yang melarang sholat itu juga tidak kafir? Oh kan ini tidak ada dalilnya. Tuh eta gini kan sholat ya dalilnya. Dan aku sering Pak panggil ibu kayak bisa nggak jawab gitu. Karek saliwat memang hese. Ya, begitu kan. Saya kan disebut apa? Katanya masa ya Ustadz melarang baca Quran. Ini Ustadz gimana katanya? Saya tidak melarang baca Quran, tapi Anda baca Quran di sini minta dalilnya. Ada dalilnya. Oh, santo kudu aya dalil maca Quran, mah dina Quran lagi aya sahuruf menang sapahala. Rikeun gitu, Pak. Ya. Nah, itu di saya. Ketawazunan itulah yang akan membuat kita menjadi apa? Kalau sudah tawazun, bakal ada efek yang kedua apa? Hadiah. Nah, Bu. Kade Pak, tenang jeung senang beda. Ya. Ibu mau mencari kesenangan hidup, mau mencari ketenangan hidup. ketenangan. Nah, beda Pak, Kade. Kesenangan hidup belum tentu tenang. Ya. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin hidup senang, lakukan 4 hal. Kalau ingin hidup senang, 1. Belajarlah sampai Anda tuntas, maka Anda akan hidup senang. Kenapa? Karena orang yang bodoh dengan orang yang pintar itu akan berbeda nanti ke depannya. Pak, anu pinter mah ngalah duitna ku otak, anu bodoh mah ngalah duitna ku Tenaga. Ya, Tenaga. iya. Urang anu pinter mah ngangge ieu kan gitu nya. Bakal beda. Itu mah ngangge ieu sajam 25 juta. Nu ieu mah tah ngangge punak mah di subuh nepikeun ka magrib 50.000. 25. Ya, kenapa? Kesenangan didapat bagi orang yang terus belajar. Dapat kesenangan, Bu. Jami minteran mah senang hirup gasok. Mohon. Bapak Ibu besok geto ya nya dengan ilmu bakal senang hirup, Bu. Senang sok. Kenapa? Naik ilmu, naik rezeki. Kan gitu. Tapi belum tentu dapat teman. Iya. Ya. Kedua apa? Kata Imam Ghazali, orang senang itu apabila dia apa? Sehat. Orang sehat senang, Pak. Ya. Makan apapun bisa, kemudian beratukan kemanapun dia bisa, kemudian kita melakukan apapun bebas. Kenapa? Karena sehat kan. Begitu dia itu sakit kan ada kesenangan yang hilang kan. Nah, maka kata Imam Ghazali, orang sehat bisa senang, tapi belum tentu tenang. Iya. Kadang ada orang yang sakit tapi tenang hidupnya. Gitu Pak. Kata Imam Ghazali sudah menyusun kriteria manusia seperti itu. Ya, nyar ilmu, Bu, ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah apa? Kesehatan. Kemudian yang ketiga apa? Harta kekayaan. Ya. Dua-duanya tenang dan senang. Lamun jami sagala aya, dah senang hirup atuh. So, hayang naon wae da bisa kan. Ya. Nah, sababna kita Bu begini, maaf nih ya saya bicarakan begini. Sekarang mau pilkada berbicara masalah non muslim dan muslim, anger we ku duit mah beres sakitu we. Ya. Dihantam di mana ge ngadon leuwih naik eta teh. Kenapa? Karena kan orang yang tidak dengar pengajiannya lebih banyak. Anu dina pengajian mah ngiring tong milih jalma kafir. Nu ngajina sabaraha hiji? Coba 100, nu teu ngajina 100.000. Ya enggak apa tetap aja. Kenapa? Orang akan senang ketika dapat harta yang banyak.
Kata Imam Ghazali, dengan harta manusia bisa senang. Segala kebutuhan apapun kita terpenuhi, kesenangan, tapi belum tentu ketenangan hadir. Iya. Yang keempat kata Imam Ghazali, orang senang dipengaruhi oleh apa? Yang keempat adalah ketika dia mendapatkan jabatan, bakal senang, Pak. Gaduh jabatan, aduh raos, nipah kali itu kadir, manehna tinggal pangukakeun pantol. Ya. So, Bu. Tapi apakah kesenangan itu membuat dirinya sakinah? Tidak. Karena kesakinahan itu diawal dari ini. Kalau ibadahnya benar. Jadi lamun aya jami nu sagala aya Pak, jabatana luhur, hirupna sehat, pinter sakolana, tapi hidupnya tidak tenang, itu bisa kita deteksi orang itu tidak benar ibadahnya. Iya. Ya. Dalam ibadah benar mah moal Bu, sok tenang hirup segera. Ya. Tinggal Bu, Pak, tinggal dina hadis. Bu apa? Manuk mah keluar Pak, jol hiber hampang awakna. Daya pikiran. Iya, Daya pikiran. Sieun murah. iya karena kan burung itu terbang itu kan karena ridho. Ya. Begitu kata Rasulullah, dia itu tagdu hisaman. Kemudian pada waktu dia pagi dia dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan dia kenyang. Ya. Nah, sahabat itu manuk hiber kaluhur balik deui kade mun manuk teu bisa hiber itu neangan rezekina kumaha ku Allah tos dibere Pak. Badan burung itu rata-rata harum kalau dia belum bisa terbang. Kan begitu kan? Kan manuk malah mun teu bisa hiber awakna senyit. Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan ulat-ulat yang akan menemui dirinya. Oh iya. Begitu dia bisa terbang, maka si badannya mulai dia itu tidak harum. Kenapa? Karena dia dapat mencari rezeki dengan sayap. Dajami gitu atuh. Iya. Kalau kita bisa terbang, badan kita jangan dipikirkan. Tapi lamun ibu bapak geus teu bisa hiber, awak kudu seungit. Mandi bacor. Ada ibu seungit dia teh naon? Kudu hade akhlak. Nya, nepikeun ka jalma teh nyaraah. Banyak kiai-kiai yang sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa atau dia sudah lumpuh, tapi rezekina teh darasan we. Kenapa? Karena harum dirinya. Itulah yang disebut dengan guru. Makanya Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata aqwamun mislu ta'irin. Moal aya jalma nu asup ka surga kajaba eta teh siga manuk. Tuh, ya. Jadi jalmi asup ka surga mah kudu siga manuk geleber. Hampang awak kenapa? Naon sababna awakna hampang? Nanti eta begini kata Allah. Burung bisa terbang bukan karena ahlinya, tapi apa? Allah yang memegang. Tinggal surat Ar-Ra'd. Jadi lamun aya kapal, ada pesawat yang naik, itu bukan karena mesinnya yang hebat, tapi oleh Allah dikendalikan. Ya. Termasuk burung pun bukan karena sayapnya yang hebat, tapi karena apa? Ku Allah, yaqbidullah, ku Allah teh gitu gentar. Cik Allah teh turun, naik. Ngan urang mah jawab ieu, ibu terang teh lamun urang di pilotna teh kumaha akhlakna. Duka. Makanya saya kemarin begini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak tahu ini pilot yang akan bawa kita itu siapa. Saya atau kita tidak tahu ibadahna leuwih hade jeung urang atau henteu. Anda jangan mengandalkan ieu pilotnya urang luar negeri ieu mah sigana hebat. Salah kan? Pikiran ini yang harus ditinggalkan. Kenapa? Kalau begitu tidak tenang Pak itu di kapal. Ya. Makanya saya briefing dulu sebelum kita naik pesawat, semua harus dikonsentrasikan bahwa yang mengatur pesawat di atas Allah, bukan pilot yang ada di pesawat itu. Oh gitu Ustaz, mohon. Ya wes kenapa dah urang Arab sih pilotnya kan baik. Jadi kalau yang teh lamun pilot urang Arabnya mancung merenya, wah alus meureun. Kenapa? Karena kita tahu ada ini. Kesenangan itu belum tentu tenang. Begitu gitu. Kumaha tuh Ustaz? Sangakeun we sadayana ka Allah nya. Rek pilot saha wae bisi urang teh kagamar teh urang Arab mancung ari pek teh di jalonan teh Bu pedekrek. Terus urang Indonesia apakah jadi mengurangi? Da aya nu kieu atuh aya jamaah nu kieu. Ieu urang mananya pilotna sanya? Pakai sudah. Bu, kita pilotna teh urang Burma. Urang Myanmar, urang Myanmar maksudnya di Paris Salut terus mau kapal gitu. Artinya dia merasa bahwa
ketenangan itu ada di sana. Padahal salah itu. Tidak boleh begitu. Kenapa? Kesenangan itu, ketenangan itu ada di kita. Ibadah sok. Cing hade ibadah insya Allah. Akhirnya semua yang naik tenang. Ya. Nah, dua bu ya punya. Jadi Imam Ghazali opat jangan bakal senang, tapi cantak untuk tenang. Iya. Karena apabila yang empat itu ada tidak diimbangi dengan agama, manusia tidak akan tenang. Alam we bulah nah, da urang mangolotan. Moal aya rupanya ngoraan, ngolotan. Ya. Ulah bikin kaki beuki kolot teh beuki capek. Ya, lebih ketenangan itu, Pak. Ibadah we insyaallah. Punten punya bade teu damang, bade sehat. Lamun tenang mah beda. Ya. Alhamdulillah. Cobi upami tos saimbang, tos tenang, bakal kieu jalmi mah. Mukli. Bahagia. Ulaika humul muflihun. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an muflih itu pakai ulaika, menunjukkan muflihun itu proses yang lama. Ya, proses yang lama. Ini ada cerita Abu Darda dengan Salman. Salman masuk ke rumah Abu Darda dan dia melihat istrinya sangat lusuh dan mukanya keteul. Banyak. Jadi Abu Darda itu ahli ibadah, Bu. Abu Darda itu ahli ibadah. Tapi ternyata istrinya itu kelihatan lusuh dan tidak terurus. Ya. Salam dulu. Kemudian Salman nanya kepada Abu Darda. Saur Salman teh senang. Abu Darda, Salam dulu. kenapa katanya istrimu itu katanya lusuh gitu kan? Ya. Saur Abu Darda teh. Senada Salman. Abdi teh senada ibadah wae, nepikeun ka pohon ngurus pamajikan. Ya. Jadi Abu Darda teh tukang ibadah, tapi bojona teh teu kaurus. Akhirnya kata Salman, "Ya Salman, hari ini aku serahkan makanan kepadamu dan aku tidak akan buka karena aku lagi sahur." Kemudian Salman mengatakan, "Aku tidak akan makan makanan ini sebelum Anda buka." Akhirnya Abu Darda buka, Bu. Nabi saum sunat, buka. Ngirim tuang sareng Salman. Lalu malam harinya karena dia tidur di rumah Abu Darda ya. Tidur, lalu malam harinya begini. "Ya Salman, silahkan Anda untuk tidur nyenyak. Aku tidak akan tidur karena aku akan sholat tahajud." Lalu Salman mengatakan, "Aku tidak akan tidur sebelum kamu tidur dengan istrimu." Akhirnya Abu Darda masuk ke kamar istrinya dan beliau tidur dengan istrinya. Eta teh Abu Darda teh unggal peuting tara sare jeung iri jeung pamajikanana. Sabab Abu Darda teh tukang ibadah. Diantep bojona teu kaurus, Bu. Akhirnya pagi hari dia tidur, kemudian Salman pun tidur. Akhirnya Salman membangunkan Abu Darda. "Hei Abu Darda, bangun kamu, kita tahajud atau kita tahajud." Akhirnya bangunlah. Besoknya istrinya kemudian dia mandi dan dia bercermin. Lalu istrinya mengatakan, "Ya Salman, saudaramu Abu Darda ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Setelah dia tidur tadi malam dengan aku, maka aku bercermin saat ini." Kenapa? Karena malam harinya Abu Darda berhubungan dengan istrinya. Kan otomatis mandinya pemajikan. Iya. Lamun ungalawi itu hubungan, berarti tantara mani banyak. Udah Korea amat tuh. Ya osokan. Ya dipakai tara meureun rek mani kumaha. Kan ibu anu kasus cek Nabi teh siapa yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Kan nu ngacung saha? Abu Darda eta teh. "Saya ya Rasulullah, saya tadi malam tidak berhubungan dengan istri saya." Kata Rasul, "Kamu turun," katanya. Ya, "kamu turun ke liang lahat dan kamu terima mayit ini." Kenapa? Karena jenazahnya perempuan yang harus diterima dengan atau oleh laki-laki yang tadi malam tidak berhubungan. Saya baru membaca kenapa Abu Darda yang ngacung, karena itu adalah pengakuan curhat dari istrinya. Karena saya tiap malam tidak pernah disentuh oleh suami saya. Begitu ada Salman, baru dia ataupun tidur bareng dengan istrinya. Besoknya dia bersolek, besoknya dia dandan karena tadi malam suami saya tidur dengan saya. Lami tapak ngadidik nyata. Naon sababna? Sabab kebahagiaan dimulai dari apa? Itu kan.
nya anger ibadah kunci ge ari anger ari teu ieu teu saimbang kumaha da kudu saimbang. Untung aya Salman ya. Salman. Itu Salman itu sahabat yang memiliki strategi untuk membuat Honda. Itu kan Salman, Pak. Kan Salman itu ahli strategi itu kan. Ya Rasulullah, bagaimana agar Madinah tidak hancur oleh orang musyrik? Kata Salman, bagaimana kalau kita bikin parit? Nah, kan gitu kan. Itu kan parit itu kan ide dari Salman itu kan. Yang di Madinah itu. Di Madinah itu kan. Nah, ide dari Salman akhirnya betul, Bu. Orang-orang musyrik tidak bisa masuk ke Madinah. Kenapa? Kalau orang musyrik masuk ke Madinah, Madinah rusak. Akhirnya bikin parit, jadilah kondak. Dan orang-orang kafir begitu masuk ke sana terjerembab. Kan itu dari Salman, Pak. Nah, eta Bu. Jadi kebahagiaan mah muncul karena apa? Sudah ada keseimbangan, sudah ada sakinah. Tilari budayana ulah asa sakainget lah. Ulah asa sakainget. Nepikeun ka kusabab ibadah teh sesa kesang urang, nepikeun ka teu tumanina ibadah. Jadi tungtung nama teu bareres atuh da hirup teh. Pan saur Nabi, lamun beres salat sakabeh amalna. Lamun ruksak salatna ruksak sakabeh amalna. Lamun aya nu teu beres keneh berarti aya nu teu beres dina ibadah. Sakitu. Tawazun, sakinah, mupling. Kayak patarosan be. Saya sekarang kan di satu komplek ada satu masjid RU. Tapi maksud kita kan ingin sholat berjemaah setiap waktu. Tapi kegiatan di masjid itu kan selalu ada tahlilan sebelum beres sudah beres sholatnya. Apa sebaiknya kita bahas bagaimana? Minimal ada apul iman kita diam. Kalau kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, panglemahna iman lalajo. Nya lalajo bari urang teu miluan gitu kan. Ada lalajo bari miluan mah. Jadi begitu ada apul iman. Ya. Tapi ada juga yang saya selalu melaksanakan begitu pas sudah berdoa mereka tahiyat saya pulang. Enggak masalah. Apakah itu tidak mengurangi kan dari tidak jemaah tidak silaturahmi dengan mereka tetapi dengan mereka bagaimana? Dan yang disebut silaturahmi itu adalah isalu ma'amkana minal khair wa da'u ma'amkana minas syarr. Silaturahmi itu adalah mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jelek. Gitu ya. Imam yang terlalu banyak bid'ahnya lah dalam pelaksanaan sholat, terutama dari gerakan-gerakan sholatnya ya. Itu banyak bid'ahnya, nah itu. Tapi dia terjadwal. Bagaimana kalau misalnya kita itu udah tahu jadwal dia, ya? Kita nggak sholat aja di masjid, udah di rumah aja dengan istri misalnya gitu lah, menghindari itu. Kecuali kalau kebetulan ya tidak terjadwal, kita sedang sholat terus nggak ada imam dia masuk ya kita itu kan ya terdesak. Ini mah ada jadwalnya hari itu bagian dia gitu kan. Kita tidak ikut ke masjid lah, biar di rumah aja dengan istri. Itu hak privasi. Iya, privasi kita. Mau ikut mau tidak ada kaitan dengan masalah benar dan salah. Abdi mah mau ka masjid da imamana ku eta bidah hungkul. Itu kan hak kita. Tapi kalau diimami oleh mereka pun tetap sholat kita sah. Asal jangan mengikuti praktek yang tidak boleh. Tapi terus aja kehusuan kita kabur terus. Kalau emang seperti itu ya itu tergantung kita mau apa. Tidak masalah. Gimana Pak? Seleksi bagaimana kalau ada ustadz yang selalu ceramah itu ladang ibadah kenapa dilarang? Misalnya ngaji di kuburan, ngantar jenazah ke kuburan itu kan nggak boleh, kurang bagus gitu kan. Tapi itu kan ladang ibadah, kurang 2 kirat kita ngantarnya. Iya. Nah itu gimana gitu? Selalu dikaitkan dengan itu ladang ibadah kok dari kurang-kurangi gitu. Masa kesalahan kita itu orang yang tidak mau beribadah gitu. Itu sebetulnya udah terkecoh karena dia udah menyebut ibadah. Ya. Dengan menyebut ibadah berarti kan perlu dalil. Dalilnya ketika mengantarkan jenazah itu kan 2 kilo. 2 kilo. Ini 2 kilo itu bagi siapa? Kayak ngiringkeun jenazah ka kuburan. Aya di sieu teh diangonan ieu hungkul. Jadi dia mengambil pahalanya, larangannya enggak. Kan istri juga, awas Bu, istri juga tiap sholat itu mengampuni dosa kan?
Coba, kenapa ketika haid ibu tidak sholat? Kan mengambil hadis yang ini. Yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh saum. Jadi harusnya rata semua, yang itu juga sama. Istri tidak boleh mengantarkan ke jenazah itu kan ada dalil. Walaupun ada dalil 2 qiraat. Maaf nih, kira-kira kalau ibu tidak mengantarkan jenazah, dapat pahala 2 qiraat enggak? Dapat, dari mana? Karena tidak. Taat kepada nabinya. Tapi baca Quran di sana perlu dalil. Kayak ngintel ngaos Al-Baqarah dina waktu Allahu Akbar. Nu kuduna Al-Fatihah diganti ku Al-Baqarah. Kayak gitu. Henteu, naon sababna? Sabab ku nabi di dalilanna kudu Al-Fatihah. Manya urang dulu kieu meunang, manya maca Quran teu meunang. Dan kenapa bakal mentok kena pada akhirnya. Ya, itu paling nanti cara-cara. Emang mantik-mantik yang seperti ini dengan sering ngaji, dengan sering bertanya, itu mantik-mantik seperti ini akan keluar. Cara ngajawab, kumaha ngajawab nu kitu gitu. Ya. Ibu-ibu, gimana Bu? Pak, mangga. Sedikit dulu aja. Dari Malang. Itu Malang kan ngejala. kita berangkat dari Jakarta jam 4 sore. Kan melewati maghrib dan isya. Ya. Nah itu sebaiknya kita bagaimana ininya pelaksanaan sholatnya. Bisa di kendaraan kan? Tapi kita tahu bahwa sudah di Bandung masih nyampe isya kan? Tidak masalah. Kena ya, kena safar itu. Di maghrib kan di jamak Dan isya. Begitu sampai di Bandung, ternyata belum ada isya. Enggak masalah. Enggak masalah, karena kita pun tidak tahu bahwa ke Bandung juga akan sampai lebih dari isya. Ya. Jadi di jamaah aja. Begitu sudah sampai di kampung sendiri, lalu kita masih ada waktu untuk sholat yang itu, tidak ada masalah. Kalau ada keterangan bahwa Nabi kalau mau pergi, kemudian tahu bahwa ini sudah duhur, sebelum duhur ya, berarti dia dijamak di asar. Saya lupa ininya. Saya lupa apanya. Iya, betul, karena tidak boleh jamak takdim. Kalau Nabi berangkat sebelum duhur, pasti Nabi ditarik ke asar. Kenapa? Karena kan tidak boleh menjamak dari sini dua-duanya. Dari rumah harus keluar dulu supaya nanti di sini dijamanya. Tapi kalau di sini disolat dulu luhur asar ya nggak boleh. Jamak takdim nggak boleh. Yang boleh itu jamak takhir. Kalau berangkatnya setelah duhur, kebetulan duhur lah, gitu ya, asarnya tarik ke duhur, takdir gitu, boleh gitu. Boleh. Kita sholat 4 rakaat duhur, Ya. begitu sampai di sana asar, kemudian kita sholat 2 rakaat. Nggak boleh ini tarik ke sini. Oh nggak boleh. Jamak takdir di tempat sendiri nggak boleh. Yang boleh itu jamak di tempat sendiri takhir. Ibu-ibu ya. Terus kita menghindar, kita nggak ada alasan apa-apa, cuma kita bilang ada urusan dari itu terus Berarti yang menerima ini sedekah biasa. Bukan kena lagi ya. Bukan Karena kaya. akekahnya sudah dimakan sendiri. Sudah dimanfaatkan sendiri kan? Ibu teh kurban, kusorangan di pasar, dikenan kata tangga tetos asa, sodakoh nanti. Nang daging kurbannya beak kusorangan. Nah, karena saya tidak melarang orang membagikan masak. Iya. Tapi Anda berarti memanfaatkan daging akekahnya sendiri, begitu. Tidak dikasih sama orang. Nah, makanya teknisnya kalau saya supaya mudah dibagi 2, Pak. Kalau ada 20 kilo, 10 kilo kita pasang, 10 kilo kita bagikan. Itu aman. Ya, yang penting ada yang mentah diberikan kepada yang lain. Harus ada yang mentah. Engke Bu anu sarumping nu miskin, asakna bere deui, leuwih halus. Keneh mah. Ya, atahna senang ngajingjing kan gitu. Nah, Tapi ini nanti ke sana.
tidak mengurangi nilai akikahnya. Tidak mengurangi, karena begitu sudah disembelih itu udah urusan Allah dengan kita. Udah beres urusan. Kecuali dimasak semua. Kata ustaznya, Bu, yo tilu eta masuk potong ku ibu da sami nyanak oge tilu opat teh. Oh itu mah teknis aja. Teknis aja supaya nanti ada yang diterima gitu. Boleh itu yang gitu. Selama tidak mengganggu dari prosedural akikah silakan saja. Dan pokoknya itu hari ke-7 sembelih. Bebas. Ya. Bade ku ibu dipasak mangga, bade teh dipasak ke mangga, ngan ke statusna kitu hungkul. Lamun dipasak kabehanana nu narima jadi sodako, lamun anu dipasak upami nu atah narimana eta eka. Gitu. Eka. Dengan beda-beda. Ya. Eka. Oh didus. Masihan. Oh eta mah teh masalah. Masalah masih handi kanu ngalahirkeun teh. Kan sanes peser dus. Tapi sama teh masihan sabab aya dus. Jadi we masihan. Salah urang bet jadi beban. Dan nuhunkeun Nah, atuh janten beban. Lah abdi mah mun dipasihan gitu atuh saya dituang. Masihan amplop. Kita mah manusiawi aja. Ramadan akikah kan cuma dua. Terus mampuna bisa hiji kalau buat akikah tanpa sedekah. Ya ayeuna mah peunci teh hiji. Kalau buat akikah tanpa Akikah ngan hiji. Kan udah tahu lah kan dua. Akikahna hiji. Pan ida amartukum bisyai'in fa'alu mastatatum. Kalau emang tidak mampu, lakukan yang mampu dulu. Tong diganti ku tong diganti ku hayam. Kada hayam sadomaeun ku hayam 20. Enggak begitu. Pak, kenapa? Kembali ke pokok masalah yang awal tadi bahwa kita efek ibadah itu harus betul dan benar. Tadi yang poin ketiga yang yakin itu kan 7-30 bahasa yakin 70-30. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah kita di dalam ibadah ini kita belum sempurna. Jadi kan ini maksud saya ngaitnya kita udah merasa yakin bahwa ibadah itu udah yakin betul perasaan kita, tapi kita berdoa ya Allah kita ibadah ini mohon diampuni karena kita masih banyak kekurangan yang belum tersempurnakan. Mungkin apa ngait dengan ini Pak? Boleh. Karena merasa ibadah belum sempurna itu namanya tawadu. Tawadu boleh. Justru kita tidak boleh takabur. Merasa bahwa abdi mah geus sampurna ieu mah ngadu-anu deui. Nah, justru bagus. Tawadu boleh mengimbangi, Pak, supaya tidak terkecoh. Pak Ustaz, Gimana? saya pernah mengalami ada yang saudara meninggal. Nah, untuk menghilangi supaya tidak ada tahlil, dia mengisi acara itu dengan ceramah agama, dengan atosiah itu. Itu gimana, Pak? Ya, kalau seandainya ceramah itu sebetulnya niatnya itu juga. Bukan mengurus masalah tahlil itu kurang baik misalnya. Dia memberikan ceramah agama. Silakan. Mengadakan ceramah aja. Tapi tidak ada kaitan dengan kematian. Nggak ada. Nggak ada, maka masalah. Yang ada pasti ada kan daripada. Oh iya, ya pastilah kalau Kan ada kalau saudara meninggal. supaya tidak ada acara tahlil. Daripada tahlil lebih baik diisi dengan ceramah gitu. Ceramah itu, tapi ceramah itu mengatakan bahwa tahlil itu kurang baik, kurang bagus, tidak boleh. Isi Tapi ceramah. tiap ada yang meninggal begitu. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Kemasan. Tidak ada dalilnya. Ini artinya takziah gimana ya Pak? Ya? Nah, niatnya takziah. Kan di kuburan juga kan Nabi bukan harus ceramah. Di kuburan saja Nabi tidak boleh ceramah. Apalagi di rumah. Nabi begitu ada mayit yang dimasukkan ke dalam liang lahat, kata Nabi, istaghfiru li akhikum fa innal ana yus'al. Kata Rasulullah, doakan oleh kalian karena hari ini, detik ini, mayit ini akan ditanya. Pas'alullah tasbih dan minta ketetapan kepada Allah. Udah, tos beres gitu, assalamualaikum. Kalau begini Pak Ustaz, kita tidak tahlilan, tapi kan ada perintah takziah menghibur keluarga. Nah, malamnya kumpul-kumpul, apa itu materi? Materi menghibur mayit itu Menurut keluarga. Menghibur mayit. Ya, menghibur keluarga mayit kan bukan harus diritualkan. Iya.
Ketika diritualkan kan jadi rutin. Jadi pacara. Ieu mah urang ngahibur we cenah ngarah teu tiisen, urang kumaha urang ngariung we, ngaji. Eta justru masalahnya. Ada hubungan. Untuk kene. Ngariung we biasa tuh. Terus ngobrol gitu kan ya, sumangetan gitu. Begitu aya dinas, aya pengajian menang ustad, terus beres pengajian teh aya tuang-tuang, itu jadi rutin atuh. Ya rutin. Tipis Nah. bedanya. Tipis. Bedanya tipis lah. Tapi Ustaz yang barusan kalau sudah menguburkan mayat ya, Nabi itu kan berusaha begitu, doakan ya, doakan sebulan itulah ya misalnya. Itu doanya tuh dipimpin atau masing-masing? Masing-masing. Doanya apa? Doanya apa saja yang Apa kita saja tahu? masing-masing. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nujulahu wassi madkhalahu man. Atau nabi ku bahasa Sunda urang ya Allah, hapunkeun eta luaskeun kuburna, gampilkeun pertarosanana, ngawalar patarosan ti malaikat mah. Kumaha urang? Mata kudu jeung jelema soleh wauh teh ngarah didoakeunana gara rampil. Ari ku dia kan. Nah, sakitu heula lah insyaallah kita pandainya nyingon ka hiji. Ya, assalamualaikum.